Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatad din hafizakumullah, mari kita doa bareng-bareng. Suara hilang ya. Mari kita doa dalam hati masing-masing. Ikuti saya boleh, mengamini saya boleh. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu walakal minna walakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku, Bapak Ibu, Mbak Mas, hafizakumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah bisa bersua. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur ya. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara, nah, di surat Al-Anfal ini nanti akan dijelaskan bagaimana kaidah-kaidahnya itu. Kalau menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili seperti itu, saudaraku. Nah, berbicara lagi kembali kepada surat Al-Anfal nih, saudaraku, ikhwatadina fizakumullah. Jadi surat Al-Anfal ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu surat yang memang sejak awal sudah dinamai surat Al-Anfal. Sudah dikenal sejak zaman sahabat. Sejak zaman masa kenabian pun surat ini sudah dikenal dengan surat Al-Anfal, karena memang lebih banyak berbicara tentang Al-Anfal, rampasan perang, dan lebih banyak tentang bicara perang Badar. Di surat Al-Anfal ini lebih banyak bicara tentang apa? Perang Badar, saudara. Ini luar biasa. Nah, kalau kita bicara perang Badar ya, jadi nanti saya akan berkisah kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan waktunya nutut ini ya. Saya berkisah kepada Ibu Bapak, surat Al-Anfal yang 75 itu nanti nggak berurutan, kisahnya itu nggak berurutan. Kan awalnya ayat pertama apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Loh, kok wis pembagian harta rampasan perang? Kapan perangnya kan begitu kan? Makanya saya katakan ya, Al-Quran itu bukan kitab yang berbicara kisah sejarah, bukan. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sejarah. yang kadang-kadang urut gitu kan, kitab sejarah itu kasus kronologisnya tidak.
Ini adalah kitab yang memberikan keteladanan, kitab yang memberikan petunjuk, kitab yang memberikan arahan. Ini bukan kitab sejarah. Makanya tidak berurutan. Jadi saya ingin memulai cerita kisah tentang perang Badar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa diikutin. Perang Badar itu sebab utamanya itu adalah terkait dengan Abu Sufyan yang pada waktu itu belum masuk Islam. Beliau habis melakukan perdagangan ke negeri Syam. Negeri Syam ini di mana sekarang? Di Suriah, ya kan? Itu ke arah utara dari kota Mekah. Ini kalau mau pulang lagi kembali ke Mekah, yang paling cepat itu melewati Madinah. Akhirnya kafilah, ya, kafilahnya Abu Sufyan yang membawa 1000 onta, 1000 onta, dan masing-masing onta itu di punggungnya itu banyak perbekalan hasil jual beli dari negeri Syam. Itu ngelewatin Madinah, mau ngelewatin Madinah. Ternyata mata-matanya Kanjeng Nabi itu mendengar bahwa Abu Sufyan dari pulang negeri Syam itu ngelewati Madinah. Akhirnya apa? Rasulullah bilang, ayo kita rampas lagi itu kafilahnya. Nah ini ya, kemudian ya mohon maaf, orang-orang liberal memainkan. Ini perang Badar yang terkenal itu dianggap sebagai apa? Perampasan perang, bukan perang fisabilillah. Jadi cuman mengambil harta saja gitu loh. Ini salah besar gitu loh. Jadi kalau Anda nanti ngikutin kisah apa yang saya kisahkan sesuai dengan riwayat-riwayat, nampak bener gitu loh. Di perang Badar ini ada ujian terberat yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin sahabat Nabi Muhammad SAW. Berat Pak ujiannya, Mas. Ujiannya berat. Para sahabat ini, sahabatnya nggak pernah berperang ya setelah masuk Islam. Terus dihadapkan dengan peperangan. Ini berat ujiannya. Sahabat ini, perang Badar terjadi kapan? Tahun kedua Hijriah. Jadi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Itu sepakat para ulama. Dan Ramadan itu adalah Ramadan pertama yang dialami oleh umat Islam, berpuasa maksudnya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, pada waktu itu mereka berpuasa apa enggak? Nanti saya jawab nanti. Apakah mereka berpuasa apa enggak? Nanti saya jawab. Di kisah itu nanti banyak pelajaran yang luar biasa. Jadi saudaraku ikhwatatina hafizakumullah, pada waktu itu Bapak Ibu hafizakumullah yang selalu dijaga sama Allah. Orang-orang liberal mengatakan itu bukan perang fisabilillah, itu perang Ini perang melecehkan perang Badar. Itu salah besar. Kita semua tahu ya. Perang Badar terjadi tanggal berapa tadi? Ada yang tanggal 17, ada yang menyatakan tanggal 19. Yang masyhur populer tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah, dan itu puasa pertama umat Islam. Terjadi perang Badar, saudaraku. Dan itu artinya sudah 16 bulan setelah sahabat-sahabat meninggalkan kota Mekah. 16 bulan podo ambek setahun lebih 4 bulan. Hampir setahun setengah meninggalkan apa? Rumah yang ada di Mekah. Loh, mereka ketika berhijrah itu kan meninggalkan semuanya, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Harta-harta ini yang ada di rumah-rumah mereka itu dirampasin oleh orang-orang Quraisy, kemudian dibawa ke Syam oleh siapa? Abu Sufyan. Terus diperjualbelikan di sana, hasilnya dibelikan barang-barang negeri Syam, mau dibawa ke Mekah. Ini yang mau dirampas, berarti kan sebenarnya bukan merampas, mengambil haknya. Jangan salah paham dan gagal paham. Gak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang itu tidak halal bagi umatnya, ya enggak ya? Jadi karena itu saudaraku ikhwatadina fillah, ketika kemudian didengar yang namanya apa? Abu Sufyan membawa 1000 onta, di atas 1000 onta ini ada barang-barang yang itu sesungguhnya barang-barangnya umat Islam yang berhijrah. Waduh, apalagi Nabi mengatakan, maukah kalian mau mengambil itu barang-barang itu? Ya kita cegat katanya. Ayo kita cegat. Siap Rasulullah, seneng. Kenapa? Mengambil barangnya yang sudah setahun
Itu ya ono mas-masan nang omah dijupui kan, barang-barang yang ada di rumah itu yang ada. Loh, Abu Bakar kan orang kaya, Sayyidina Utsman kan orang kaya di kota Madinah. Orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya di kota Madinah. Loh, barang-barang yang tak kabeh. Yo seneng akhirnya. Wah, seneng, siap. 300 orang. Terkumpullah 300 orang. Terkenal ada angka 313, ada yang mengatakan 319. Ya, angka ini menjadi angka keramat itu kan. Sebenarnya enggak juga sih. Ya, angka 313, cuman angka bagus lah itu kan, 313 lah. Akhirnya terkumpul. Setelah itu ternyata intelijennya orang Quraisy juga canggih. Tahu Abu Sufyan dan kafilahnya kan 40 orang. Abu Sufyan membawa 40 orang kan. Bayangkan 40 orang mau dicegat oleh 300 orang lebih. Menang kan? Yang namanya sahabat itu Bu, wah, di pikirannya, saya sudah dapat lagi nih harta kami, kan begitu kan. Bayangkan cuma 40 orang. 40 orang bawa senjata enggak? Enggak, itu kan kafilah dagang. Jadi enggak bawa senjata, enggak apa. Udah dalam pikirannya gampang, jopo itu gampang. Abu Sufyan pinter. Akhirnya dia ngutus ke Mekah. Iki aku mau dicegat ke apa? Akhirnya Abu Jahal, pengganti Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan enggak ada, tokoh Quraisy pada waktu itu langsung menghimpun orang. Terkumpullah 1000 orang, yang 1000 itu semua militer. Kalau 40 orang yang dari Syam, itu bukan militer. Ini bukan pasukan, yang 1000 ini pasukan. Yang 1000 ini, dari 1000 ini ada 700 berkuda. Bayangkan 700 berkuda. Ada 100 yang pakai onta, sisanya jalan. Sedangkan perang Badar ini pasukan kita, pasukan kaum muslimin pada waktu itu yang ingin mencegat, sebenarnya bukan pasukan lah, ini kan ingin mencegat, mengambil hartanya. Itu ada 313 kan, itu cuma ada 2 ekor kuda. Cuma ada 2 ekor kuda. Ada beberapa ekor onta itu gantian naiknya. Sampean tahu nggak jarak Badar ke Madinah? Saya jenengan pernah ke Badar? Perjalanan 1 jam. Naik mobil, 1 jam kan? 1 jam setengah. Antum tahu nggak jalan raya Mekah, jalan raya di Madinah? Lurus kan? Lurus. Di Badar itu dari Madinah lurus kan? Saya belum pernah ke Badar soalnya. Itu jaraknya sekitar itu jauhnya sekitar 161 km. Itu perjalanan naik mobil itu 1 jam lebih. Naik onta untuk mencegat. Bukan padang pasir Pak, padang berbatu. Kalau padang pasir itu di Dubai. Jadi kalau kita pernah ke Dubai, itu pasirnya lembut-lembut, halus itu. Makanya orang-orang Barat itu senang ke Dubai. Itu jemur badannya itu lembut kayak kapas itu. Tapi kalau padang pasir di Mekah, batu saudaraku, kerikil. Lebih susah itu. Beda, padang pasirnya beda, padang batu. Apa yang terjadi saudaraku akhwat din hafizahumullah ya? Akhirnya dikirim surat, wah marah Abu Jahal, akhirnya mengerahkan pasukan 1000 orang. Mengerahkan apa? Pasukan 1000 orang. Ketika mengerahkan pasukan 1000 orang itulah saudaraku akhwat din hafizahumullah, terdengar pula oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya bingung. Lha iki sing kabeh dicegat kafilah dadakno. Ini apa? Ternyata apa? Pasukan 1000 orang lebih. Akhirnya saudaraku ikhwatadina fizakumullah, akhirnya Nabi ngumpulin sahabat-sahabatnya. Kan di sahabat-sahabat ini yang saya tadi katakan, ini ujian berat bagi orang-orang yang ikut perang Badar pada waktu itu. Bayangkan, sejak awal di benak mereka para sahabat ini cuma sekedar kafilah, enteng banget untuk nyegatnya dan ngambil barang yang memang haknya mereka, ya enggak ya?
ternyata kenyataannya itu adalah siapa? Pasukan 700 berkuda kavaleri, ya kan? Waduh, dan senjata lengkap. Lah ini 300 lo nggak nggawa senjata. Ya biasa-biasa pokoknya gaya pentungan, gaya apa pokoknya iso nyegat uang mana ya mari. Apalagi yang dicegat cuma 40 orang, 1000 onta gitu saja gampang kan. Tahu kayak begitu, maka saudaraku ikhwata dinafizahumullah, yang terjadi Nabi kemudian ngasih tahu ke sahabat-sahabatnya. Sebentar gini aja, kumpul. Pertama ngomong ke Sayyidina Umar sama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, ini loh, ternyata saya dapat informasi intelijen kita. Ini yang akan kita hadapin itu bukan kafilah. Ini adalah pasukan yang didatangkan dari Mekah, orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Terus gimana ini? Kalau Sayyidina Abu Bakar sama Umar, ibu bapak, langsung siap, ya Rasulullah, ayo, mereka mau beli, kita jual. Itu Sayyidina Umar. Ini bahasanya gak begitu ibu pak, ini bahasa saya aja itu ya. Sayyidina Umar, Abu Bakar, luar biasa. Tapi kan Nabi juga gak enak cuma 2 orang itu saja kan. Akhirnya ngumpulin, dikasih tahu sama-sama Rasulullah, kenyataan dikasih tahu. Ini kalau bahasa saya ya, mohon maaf nih sahabat-sahabat, informasi aja dari intelijen. Ternyata nanti yang kita hadapin itu kan selama ini kita berpikir kafilah, yang bawa barang yang akan kita ambil itu barang kita emang gitu kan. Tapi ternyata ini nanti ada pasukan yang akan menghadapinya dengan persenjataan lengkap, dengan berkuda 700, ada ontanya 100 lebih, ada ini. Langsung sahabat itu, loh, itu tuh. Dan ini diabadikan di ayat kelima, di surat Al-Anfal ayat kelima. Perhatikan, kama ahrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruh pergi dari rumahmu dengan kebenaran, itu perang, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman pada waktu itu sudah enggan gitu loh. Ya karena memang sejak awal nggak niat perang. Sejak awal apa niatnya untuk cuman mencegat saja, terus diajak perang oleh Nabi. Sebentar ya. Dan itu belum terjadi perang, artinya itu baru pertama kali. Jadi wajar gitu loh, manusiawi. Baru pertama kali perang, jadi belum yang kesekian. Kalau sekian, sahabat senang perang gitu kan. Ini baru pertama kali, makanya rada lakariun gitu kan. Dia apa iki ya? Bahkan sempat terjadi debat gitu kan. Gimana ini Nabi, kan kita nggak siapin begini. Dan itu diabadikan, diartikan namanya sama Allah. Wa yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Perhatikan di sini, yujadilunaka fil haqqi. Mereka mendebat engkau ya Muhammad. Siapa yang masuk mereka? Sahabat. Mereka mendebat engkau ya Muhammad. Kenapa? Memang sahabat itu kaget gitu loh Pak Ibu. Bukan menentang, kaget. Karena selama ini nggak pernah perang bersama Nabi, ya enggak ya. Ini awwalu marah, ini pertama kali, pengalaman pertama. Itu pun sebelumnya dalam benak beliau sahabat-sahabat ini adalah kafilah. Jadi mereka berdoa, ayo kita balik lagi aja ke Madinah. Ini kan kita nggak niat perang, kita balik lagi ke Madinah. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah nih, saking beratnya mereka, ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka digiring kepada kematian, wa hum yanzurun, dan mereka sadar akan kematian. Ayo coba, ada orang ini sadar mau dijembelih misalnya. Ya apa ya gak wedi toh. Jadi sahabat-sahabat ini ketakutan, maksudnya gamang gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya karena memang baru pertama kali ini kan, belum pengalaman gitu kan. Akhirnya apa saudaraku? Ayo perhatikan. Ribut lah gitu kan. Ayo kita kembali saja.
Nabi diam. Sampai turunlah ayat berikutnya, ayat ke-7 itu. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira datis syaukah takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Allah berkata begini akhirnya. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan ini yang kamu hadapin, kafilah sama yang perang kan? Dan Allah tahu kamu menginginkan yang mana? Yang kafilah, nggak boleh senjata soalnya. Tapi apa? Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqah. Tapi Allah menghendaki yang benar, yaitu Anda harus menghadapin kelompok yang berperang itu, kelompok yang bersenjata itu. Dan ingat, wa yaqta' dabiral kafirin, dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir itu. So, dari sini ini hebatnya ya, meskipun awalnya galau, tapi ketika turun ayat, Allah netapkan maju. Langsung ada seorang sahabat namanya Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amrin ini adalah muhajirin. Ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila wa ana qatilun ma'akum. Ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, dan kami ikut kamu. Saya nggak kepingin seperti kaum Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berkata, qala ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila ana hahuna qaidun. Itu surat Al-Maidah ayat 24. Itu kan kalau kaumnya Nabi Musa, udah pergi kamu Musa. Musa, kau pergi sama Tuhanmu berperanglah. Aku tak duduk-duduk di sini aja. Kalian aja berdua. Kami nggak mau begitu ya Rasulullah. Idhab anta wa rabbuka, dan kami akan ikut perang bersamamu. Langsung tampillah komandan Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz berkata begini, ya Rasulullah, andai engkau mengajak kami, terus di depan engkau itu ada laut yang terbentang menghalangi pergerakan engkau, dan engkau nyemplung ke situ, kami pun ikut nyemplung ya Rasulullah. Kami siap bersama-sama. Begitu. Akhirnya apa? Fase inilah fase notonian. Awalnya niatnya apa? Awalnya niatnya para sahabat apa niatnya? Ngambil barang, harta, kan begitu kan? Sama Allah. Ayo, ayo totonian. Mau ngambil barang atau mau ngambil fisabilillah? Akhirnya mereka notoniat, kembali dah kalau Allah sudah merintahkan itu, Rasulullah sudah ngajak gitu, sami'na wa ata'na, begitu tuh notoniat sawah. Akhirnya dengan bekal seadanya, wis gak gawe baju apa-apa, gak pakai baju besi, wis baju-baju kerja itu yang dipakai oleh sahabat. Wis gak bondo apa-apa, 313. Tentu ini kan juga kepikiran Nabi kan, sahabatnya gelem kami Nabi kepikiran. Nabi kepikiran. Akhirnya Nabi malam hari, itu kan Kemis ya, ngobrolin Kemis. Malam hari berarti malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Malam Jumat, Nabi itu sambil berdiri itu berdoa. Berdiri berdoa. Nangis-nangis sampai janggut Kanjeng Nabi itu basah dengan tangisan air mata. Doa yang terkenal itu yang dibaca oleh puisi siapa itu? Nino Warisman tuh. Kalau kau tak menangkan Taifah ini ya Rabb, maka tak ada lagi orang yang akan menyembahmu setelah ini selamanya. Sambil nangis, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, terus menangis. Dan doanya Nabi ini diabadikan. Pada malamnya Nabi berdoa diabadikan, yaitu ayat ke-9. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika engkau yang mau tastaghisun, istighosah. Jadi bukan tada'u. Jadi Allah enggak berkata kau berdoa, tapi engkau istighosah. Istighosah ini berdoa yang bersungguh-sungguh.
Angkat kalau ibu-ibu, bapak-bapak dengar istilah istighosa, si fulan ini istighosa, itu istighosa ya, itu doa yang benar-benar sungguh-sungguh sampai nangis, itu jeneng istighosa. Jadi Nabi istighosa, saudaraku. Tastagisuna rabbakum, berdoa kepada Tuhan. Masya Allah, ditolong nggak sama Allah? Ditolong. Wong Nabi doa sampai saking sungguh-sungguhnya, mas, ibu, bapak, itu imaman Kanjeng Nabi jatuh itu. Jatuh. Kan yang menjaga Nabi itu kan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sama astagfirullah, sama Sa'ad bin Mu'adz. Tapi yang dekat sama Rasulullah itu Abu Bakar. Yang lain sudah berada di luar kemah Nabi. Di luar kemah Kanjeng Nabi. Itu langsung sama Abu Bakar diambil lagi, terus dipeluk sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, Allah pasti mendengarmu, Allah pasti mendengarmu. Sudah cukup ya Rasul, cukup ya Rasul, begitu. Artinya apa, saudaraku? Ketika satu, ini pelajaran, ketika kita sudah noto niat, ya kan? Awalnya kan niatnya nggak benar toh. Ayo kita toto niatnya untuk Allah lah, kita dahulukan Allah. Baru kita mohon sama Allah. Setelah nonton itu baru mohon. Udah kita menentukan pilihan, kita milih A gitu. Udah setelah itu kita banyak-banyakin doa sama Allah. Dan kalau kita doanya sudah tingkat istighosa, Pak, Ibu, waduh, ditolong sama Allah. Pertolongan pertama Allah adalah Allah menurunkan malaikat, fastajaba lakum. Langsung Allah mengabulkannya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. 1000 malaikat itu diturunkan sama Allah tuh. 1000 malaikat tuh, bergelombang. Jadi malaikat itu pakai jubah putih, terus ikat kepala warna hijau. Itu penglihatan orang Quraisy pada waktu itu. Jubah putih itu datang bergelombang, blung bergelombang. Turun tuh, saudara. Sampai saksi Ibnu Abbas itu menceritakan. Jadi ada seorang yang saksi hidup dari kalangan Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Dulu ikut perang jadi musuhnya Islam. Ini masuk Islam. Itu ngomong gini, ya Allah, benar nih Islam itu dibantu oleh malaikat. Saya itu jujur, sahabat-sahabat saya itu loh, ketika mau mau perang sama orang-orang Ahlul Badar tuh, itu saya lihat senjatanya Ahlul Badar itu belum nyampe, itu kepalanya teman-teman saya itu sudah putus, gelendeng. Dan itu disaksikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu menyebutkan bahwa ada orang-orang Madinah itu mau nebas orang itu belum menebas. Loh, kalau sudah mati gitu loh orang itu malaikat sudah ditolong oleh malaikat. Pertolongan pertama. Pertolongan kedua, saudaraku, Allah di malam hari setelah Nabi doa tadi itu kan ya, malaikat turun, jerat, sama malaikat. Tugas pertama malaikat membuat tertidur semua pasukan. Pasukan siapa yang tertidur? Hah? Bukan Quraisy mah. Pasukan umat Islam dibuat tidur sama Allah. Bayangkan. Dan ini simbol loh Pak, Ibu, simbol Pak. Orang nek kakean masalah, kayak turu apa iso turu? Kayak turu. Nek keweden masalah ke, malah gak iso turu. Iki sahabat, awalnya kan ketakutan sahabat tuh, dibuat tenang sama Allah, dibuat tenang. Malaikat langsung menidurkan, tidur semua. Yang nggak tidur cuma siapa? 2 orang saja, Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu nggak tidur. Yang lainnya berarti berapa? 311 sahabat tidur kabeh. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa, saudara, saking tenangnya. Nek wong hebat itu ngono malah turu. No pada umek kabeh malah turu. Ini mungkin Gus Dur itu wong pada umek kabeh itu. Wallahu a'lam, ya, saya nggak tahu. Itu bisa jadi karena lahir dari sebuah ketenangan kan gitu kan. Tidur. Tapi setan itu luar biasa. Setan itu turut bermain loh di perang Badar. Iblis turut bermain di perang Badar. Tahu pasukan umat Islam tidur semua, langsung iblis memerintahkan siapa? Seluruh bala tentaranya untuk masuk ke alam tidurnya para sahabat-sahabat itu, saudara. Masuk, masuk semua. Langsung membuat sahabat mimpi basah. Bayangkan di padang yang tandus
200 wong mimpi basah, saking khusuknya turu. Aduh, saya baca kisah ini ya tertawa sendiri, senyum-senyum jadi. Tidur, mimpi basah. Sebelum subuh bangun semua itu basah semua. Langsung mengadu ke Nabi itu. Maaf, yang nggak basah siapa? Abu Bakar sama Rasulullah yang nggak mimpi basah. Hebat tuh. Yang lain ya, termasuk Sayyidina Umar. Itu dimasukin. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku ikhwata dinamil? Akhirnya lapor ke Nabi, ya Rasulullah, kita semua mimpi basah semua ini. Oh iya ya Rasulullah, kita mimpi basah. Terus gimana? Kata Nabi, itu setan tuh lagi mempengaruhi. Terus gimana Rasulullah, kita nggak ada air ini untuk mandi tuh, ya apa untuk mandi ini nggak ada air. Ya kalau orang satu mungkin masih bisa mandi, ini orang 300, bayangkan. Langsung Nabi berdoa sama Allah, kan punya Allah. Nah, ini ada masalah, Allah dulu lah ya. Jangan mikir pompa, jangan mikir golek sumur sih, ya Allah dulu lah ya. Doa, mah kita begitu mestinya ya. Nggak punya duit, siapa dulu yang dipikir bu? Jangan suami dong ya kan ya. Tapi Allah dulu lah, nanti Allah akan menggerakkan hati suami, kan begitu. Maka saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, yang terjadi setelah itu, Masya Allah, yang terjadi apa? Ibu bapak yang dirahmati Allah, setelah Nabi berdoa, langsung Allah menurunkan hujan, saudara. Allah menurunkan hujan malam hari sebelum subuh, Allah hujannya deras luar biasa, dan ini diabadikan oleh Allah di ayat yang ke-11. Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijasa syaitan waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk semua dan tertidur, membuat kalian menjadi tenang, dan gara-gara itu akhirnya sampai bahasa wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Allah menurunkan hujan liyutahhirakum bihi, supaya kalian bisa bersuci untuk itu. Luar biasa kan? Ditolong sama Allah. Setelah bersuci bla 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 bla, saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, akhirnya apa yang terjadi? Kita tuntaskan sebentar ya Ibu ya, Pak ya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah kemudian suci, besoknya perang bla bla. Yang terjadi apa? Menang kan umat Islam kan? Singkat cerita lah menang gitu. Menang dari kalangan orang Quraisy yang meninggal 70 orang, yang tertawan 70 orang, itu dari kalangan Quraisy. Mereka itu kalau perang kan bawa dewanya dibawa. Kalau mereka kalah, itu mereka lari kan, dewanya nggak ikut lari, ditinggal. Nah dewanya biasanya terbuat dari emas, kecil-kecil segini. Itu setiap kabilah itu bawa, gitu kan ya. Jadi kecil itu dibawa. Itu tergeletak kabeh. Nah, itulah rampasan perang. Ada kudanya ada berapa tadi? 700. Tapi memang tidak tertinggal semua, tapi ratusan yang tertinggal. Onta, terus barang-barang, baju-baju, tombak, itu rampasan perang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi saudaraku, setelah selesai perang dibagi sama komandan bagi. Ini dapat ini. Setelah itu, setelah dibagi kayak begitu saudaraku, setelah dapat semua, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak kan ya. Terjadi perdebatan. Aku kok oleh titik. Jadi mereka senang kan, karena memang sebelumnya kan mereka ingin dapat itu gitu loh. Jadi kalau benar-benar akhirnya dapat tuh senang luar biasa gitu. Tapi yang dapat sedikit, yang paling ngomong siapa? Yang dapat sedikit. Terjadi perdebatan, nyampailah ke Nabi. Nabi diem,
baru turunlah Al-Anfal ayat 1. Makanya tadi saya bilang tidak urut secara ayat, karena memang bukan kisah sejarah kitab suci ini. Ini adalah kitab yang membimbing kita. Turun ayat. Apa kata Allah? Turunlah firman Allah, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya, ya apa pembagian iki rampasan perang? Langsung dijawab sama Allah, qul al-anfalu lillahi wa rasuli war rasul. Harta itu semua, rampasan perang itu miliknya Allah dan miliknya Rasul. Langsung ngomongin, balik no, itu miliknya Allah sama Rasul, balik no. Kira-kira saya ngomong ngono, saya ngoleh titi apa saya ngoleh akeh? Saya ngoleh titi, saya ngoleh akeh men. Saya ngoleh titi akhirnya. Balik no, itu kumpul semua saudaraku. Dan ini ujian luar biasa bagi mereka. Bayangkan. Maka saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, semua veteran perang Badar itu akhirnya sama Allah diberi sertifikat melakukan apa saja boleh. I'malu ma syi'tum, kata Allah kepada ahlul Badar. Hei ahlul Badar, lakukan apa yang kalian suka, karena kalian telah teruji tuh. Makanya veteran perang Badar atau ahlul Badar itu selalu dipuji dan itu dijamin masuk surga. Ya karena bayangkan dari mulai kepingin harta, terus akhirnya dihadapkan kepada perang, mereka tetap milih perang, terus mari perang diuji lagi, lampasan perang tadi beda-beda, akhirnya dikembalikan ke Allah dan Rasul, dan mereka pun tidak apa-apa, terserah Allah dan Rasul kayak apa, dan Nabi pun makin yang membagi kan begitu kan ya. Itu sebuah ujian luar biasa, itu nggak mungkin itu. Jadi bukan sahabat Ahlul Badar itu bukan ujug-ujug jadi orang, bukan, itu melalui proses saudaraku, proses pelatihan yang dilatih oleh Kanjeng Nabi. Makanya ikhwatadina fidzakumullah, ada orang ahli Badar yang salah pun itu dimaafkan sama Allah. Pernah ada seorang Ahlul Badar namanya Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah ini pada waktu tahun ke-10 Hijrah, kan Nabi mau mengadakan Fathu Mekah, yaitu penyerangan ke kota suci Mekah pada tahun ke-10 Hijrah. Itu Hatib bin Balta'ah membocorkan. Kan ini nggak boleh dibocorkan kan? Dibocorkan ke keluarga yang ada di Mekah. Jibril langsung turun itu. Ngasih tahu ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, itu sahabatmu Hatib bin Balta'ah telah membocorkan kau mau perang ke Mekah, mau masuk ke kota Mekah. Dipanggil. Ternyata yang dipanggil itu adalah perempuan. Jadi perempuan, Hatib bin Balta'ah itu titip surat kepada perempuan, sama perempuan suratnya taruh di sanggul di sini, di belakang ini. Ini sudah mau berangkat, Rasulullah ngomong kepada Sayyidina Ali, ya Ali, coba kau cari itu perempuan. Ini saya dapat informasi dia membawa surat. Akhirnya dicegat, ketemu sama perempuan. Nggak ngaku perempuan ini. Sayyidina Ali ngomong apa? Kau ngaku, kalau kau nggak ngaku, aku akan buka itu hijabmu. Karena takut auratnya terlihat, akhirnya dia ambil dari belakang. Dan ini menjadi dalil boleh bagi para dokter melihat aurat ketika memeriksa pasien. Boleh bagi para hakim melihat tempat yang terlarang dari tubuh seorang aurat terkait dengan aurat apabila menyangkut tindak pidana. Itu boleh, karena kasusnya seperti itu. Sayyidina Ali mau membuka jilbabnya sahabat perempuan itu. Akhirnya nggak mau, ya akhirnya dikembalikan surat. Ketika dibaca itu surat dari tulisan dari Balta'ah, Hatib bin Balta'ah. Langsung Sayyidina Umar menghunus pedang. Ya Rasulullah, sa'adribu unuqah, saya akan penggal tuh lehernya si Hatib bin Balta'ah. Apa kata Rasulullah? Da'hu ya Umar, jangan ya Umar, dia itu Ahlul Badar ya Umar, dia itu sudah diampuni dosanya sama Allah, jangan dia Ahlul Badar. Saking hebatnya Ahlul Badar, ya enggak? Luar biasa, sampai semua dilakukan Ahlul Badar diampuni. Itulah saudaraku kurang lebih sejarah tentang surat Al-Anfal. Insya Allah mulai minggu depan kita akan masuk satu persatu, kita akan kaji lagi Al-Anfal dari ayat ke ayat. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan sama Allah Rabbul Alamin. Akhir dengan istighfar. Mohon maaf lahir batin, kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.